322, episode 61 Gigantomachia, 2. Kurung siku buka. Angkat aku. Mengapa? Aku butuh kamu. Kim Namun menatapku seolah aku berbicara omong kosong. Omong-omong, aku merasa aneh. Saya juga tidak berharap bahwa saya akan mengatakan ini. Saya ingat Kim Namun dari putaran ke-1863. Seorang pria dengan rambut putih yang menyukai Li Jie dan memiliki hubungan yang baik dengan rekan-rekannya. Pria yang belum dewasa, tidak peduli dengan lingkungannya dan sangat mementingkan diri sendiri. Kim Namun adalah orang jahat. Tidak ada perubahan fakta ini. Saya melihat kemungkinan Kim Namun tetapi prasangka saya terhadapnya belum sepenuhnya terbalik. Saya memutuskan untuk menggunakan Kim Namun karena percakapan dengan putaran 1863 Han Suyong. Anda tidak akan dapat mencapai skenario ke-95 dengan pola pikir itu. Han Suyong, Yo Jong Hyuk dan aku berbeda. Namun, jika kita sepakat pada satu hal, setiap cerita mengejar momen efisiensi. Konstelasi, Secretive Plotter, tertarik dengan pilihan Anda. Rasi Bintang, Abyssal Black Flame Dragon, tertarik pada inkarnasi, Kim Namun. Saya tidak melihat pesan Uril sehingga dia harus sibuk mengajar Jung Hee-won. Jika dia tahu saya ada di sini maka Jung Hee-won akan marah lagi. Saya senang dia ditinggalkan di Eden. Kim Namun membuka mulutnya. Aku tidak mau. Mengapa saya harus membantu Anda? Saya pikir dia akan mengatakan ini. Kamu tidak harus melakukannya jika kamu tidak mau. Ayo pergi, Yo Jong Hyuk. Petik 2. Saya mendekati Cerberus dengan Yo Jong Hyuk. Apa, kemana kamu pergi? Di bawah. Uhahat, kamu bercanda. Sekarang Yellowwi menatapmu. Seolah ingin membuktikannya, Cerberus yang setengah tertidur mengangkat kepalanya dan memamerkan giginya pada kami. Pada saat ini, Yo Jong Hyuk menggunakan Breaking the Sky Swordsmanship. Sebelumnya, akan sulit untuk berurusan dengan Cerberus di lantai bawah tanah pertama tetapi sekarang berbeda. Petik 2. Kamu sama sekali tidak lembut. Tidak ada waktu untuk disia-siakan di sini. Cerberus terkena pukulan dan jatuh di tanah dengan lidah terkulai. Para tahanan terkejut dengan kekerasan dan alarm berbunyi di mana-mana. Biasanya para hakim akan terguling tetapi ada perjanjian diam-diam dengan Hades. Kami akan aman untuk saat ini. Kami berjalan melewati Cerberus yang runtuh dan menuju lantai bawah tanah kedua. Gila, orang gila, suara bingung Kim Namun terdengar. Yo Jong Hyuk menatapku. Tanda hubung. Apakah kamu baru saja pergi? Tentara raksasa itu berguna. Hanya melihat. Kami mulai menuruni tangga melingkar menuju lantai bawah tanah kedua. Ujung tangga melingkar tidak terlihat. Menurut legenda, kedalaman Tartarus begitu besar sehingga landasan jatuh untuk waktu yang lama. Tunggu, aku akan ikut. Kim Namun buru-buru mengikuti kami. Tubuh prajurit raksasa berkurang menjadi sekitar 2 meter. Pluto adalah seorang prajurit raksasa yang dapat berkembang sesuai dengan kenyamanan pengguna. Dengan menggoda saya bertanya kepadanya, mengapa kamu mengikuti kami ketika kamu mengatakan kamu tidak ingin membantu? Itu, aku agak bosan. Mulut yang tersenyum tidak bisa menyembunyikan perasaannya. Ngomong-ngomong, apa yang akan kamu lakukan? Kemana kamu pergi? Hah? Aku akan bertemu para raksasa. Apa? Kim Namun membuat ekspresi kosong sesaat sebelum berteriak, kuhat. Uhahahat. Hei, belalang kereta bawah tanah. Saya melihatnya pada saat itu tetapi Anda benar-benar gila. Apakah Anda tahu apa itu raksasa? Tentu saja saya tahu. Begitu kamu bertemu dengan tidak terbaca itu, sebuah lubang akan meninju tidak terbaca kamu sebentar lagi. Penyaringan tahanan diaktifkan. Konten telah difilter untuk memastikan penggunaan bahasa yang benar di Tartarus. Tahanan, Kim Namun, telah menerima 1 poin penalti. Ini. Tahanan, Kim Namun, telah menerima 2 poin penalti. Bahkan jika saya tidak mendengar kutukan Kim Namun, saya tahu apa itu raksasa. Raksasa, perlombaan yang mendominasi di awal-awal Olympus. Terdengar raungan yang memusingkan dan aku tanpa sadar berhenti. Di kejauhan, para raksasa sudah menyadari keberadaan kita dan bereaksi. Itu hanya beberapa status tapi itu cukup untuk menyebabkan merinding. Gila, ini gila. Saya mengabaikan kata-kata Kim Namun dan memanggil Bio. Kemudian Bio muncul dari dadaku. Baat. Apakah salurannya dikendalikan dengan baik? Baat. Karena semua siaran Underworld tidak direkam, hanya biarkan Rasi Bintang yang telah bersumpah untuk tidak mengungkapkan informasi ke dalam saluran. Bio mengangguk dan mulai memanipulasi saluran. Beberapa Rasi Bintang mengeluh tetapi sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukan ini. Semakin sedikit paparan dari sekarang, semakin baik. Tidak lama kemudian, beberapa Rasi Bintang mengirim pesan. Rasi Bintang, tahanan ikat kepala emas sedang menggerutu dan menerima perjanjian. Rasi Bintang, Abyssal Black Flame Dragon, tidak puas tetapi setuju untuk membuat janji. Rasi Bintang, Secretive Plotter, mengatakan dia sudah bersumpah. Saya menyaksikan pesan yang mengalir dan Kim Namun mengungkapkan kekagumannya. Wow, saluran ini. Kim Namun meninggal bahkan sebelum memilih sponsornya sehingga dia mungkin akan terkejut dengan pesan tidak langsung dari Rasi Bintang. Sepanjang jalan menuruni tangga, Kim Namun terus berbicara dengan keras. Ngomong-ngomong, Raja Dunia Bawah mengirimmu ke sini.
Ah, Jusi itu benar-benar keras. Diam, buka mulutmu sekali lagi dan aku akan memotongnya. Petik 2. Apakah kamu ingin bertarung? Anda ingin bermain? Tatapan Yo Jong-hyuk terhadap Kim Namun rumit. Yo Jong-hyuk sudah mengenal Kim Namun. Di babak terakhir, Kim Namun juga teman Yo Jong-hyuk. Yo Jong-hyuk, jangan buang daya di sini. Apakah kamu tidak tahu? Petik 2. Kim Namun memukul bibirnya ketika dia melihat Yo Jong-hyuk mengangkat pedangnya. Dia tampak seperti anak kecil saat dia bernapas dengan kegembiraan. Seorang anak yang sudah lama tidak diperhatikan dan sendirian. Menanggapi pertanyaan saya tentang mengapa dia menggunakan Kim Namun, Han Suyong dari putaran 1863 menjawab. Tidak ada yang terlahir sebagai orang jahat sejak awal. Semuanya diatur oleh penulis. Penulis memberikan narasi menjadi orang jahat. Saya tidak suka ini. Saya juga setuju dengan kata-kata Han Suyong sampai batas tertentu. Namun, Kim Namun dari dunia ini lebih dulu menekan tombol yang salah. Dia menghasut kejahatan terburuk dengan menghasut orang-orang di kereta bawah tanah. Hatiku berdebar. Ini adalah pertama kalinya saya merasa seperti ini sejak ayah dan ibu saya meninggalkan saya. Apa yang kamu rasakan? Rasanya seperti petualangan baru menungguku. Jelas, Kim Namun telah dibuat. Haruskah saya menyalahkan penulis Ways of Survival? Atau haruskah saya menyalahkan diri saya sendiri karena tidak menghentikan Kim Namun dengan benar pada saat itu? Saya membuka ponsel cerdas saya dan pesan baru mengambang. Pembaruan, revisi keempat, saat ini sedang berlangsung. Saya tahu ini akan segera diperbarui. Ada banyak hal yang terjadi sehingga akan aneh jika ini sepi. Ketika saya menuju ke bawah, saya membuka cara bertahan hidup dan membaca bagian-bagian yang diperlukan. Cara terbaik adalah membaca Ways of Survival ketika pikiran saya menjadi gelisah. Kim Dokja berpikir, babak ketiga saya hidup tidak lagi menyerupai babak yang asli. Namun, saya mungkin dapat menemukan bagian yang serupa. Ada banyak adegan tentang dunia bawah dalam cara survival asli. Putaran ke-47, ke-211, ke-397. Ada banyak. Namun, dunia bawah belum pernah muncul pada titik ini, di putaran itu. Kita harus mengumpulkan semua informasi yang tersedia. Kita tidak bisa memenangkan Gigantomachia jika kita tidak membujuk para raksasa. Ada sisa-sisa Olympus di seluruh halaman Ways of Survival. Laut dibelah dengan satu gerakan. Menginjak Transcendent dan rasi bintang. 12 dewa Olympus secara brutal menghancurkan planet. Begitu saya pergi dari sini, saya harus menghadapi mereka secara langsung. Banyak informasi mengalir di kepala saya mengenai hal-hal yang dapat digunakan dan hal-hal yang tidak dapat digunakan. Kim Dokja. Apa itu? Yo Jong-hyuk menatapku dengan tenang sebelum berbicara dengan suara rendah. Tidak apa. Ada apa dengan bajingan ini? Tiba-tiba berbicara tiba-tiba. Saya segera menggunakan sudut pandang pembaca maha tahu dan terkena pikiran Yo Jong-hyuk. Kamu sepertinya tidak percaya diri. Saya merasa seperti ditusuk. Mungkin saya menunjukkan perasaan saya di wajah saya lebih dari yang saya kira. Saya sengaja membuka mulut dan berbicara dengan suara keras. Ada dua hal yang perlu aku dapatkan di dunia bawah. Satu adalah baju besi dewa raksasa dan yang lainnya adalah sumpah dewa raksasa. Petik 2. Tidak akan mudah. Saya rasa begitu. Semakin sulit, semakin baik hasilnya. Aku tersenyum sambil mendengarkan kata-kata Yo Jong-hyuk. Tidak lama kemudian, pintu masuk ke lantai 2 dunia bawah muncul. Seperti yang diharapkan, Cerberus menjaganya. Itu lebih besar dari yang ada di lantai pertama. Saat Yo Jong-hyuk menarik pedangnya, Kim Namun berteriak. Tunggu, jangan pukul Yellowy. Minggir, tidak ada waktu. Kim Namun membelai Cerberus dan berbicara. Aku tahu lokasi lintasan lift yang digunakan para hakim. Lift lintasan. Jelas ada hal-hal seperti itu di Tartarus. Mekanisme transportasi tersembunyi yang hanya bisa digunakan oleh hakim. Namun, lokasi tepatnya dari lift itu tidak dijelaskan dalam cara bertahan hidup. Saya bertanya dengan ragu, bagaimana Anda tahu itu? Aku sudah menyelinap ke bawah dengan itu. Ada berapa lantai? Lantai 77. Saya terkejut. Lantai 77 mendapatkan gerbang ke lantai terendah. Ikuti aku. Ini jalannya. Kim Namun berjalan maju dengan percaya diri dan Yo Jong-hyuk dan aku saling melirik. Anehnya, pria ini sangat membantu. Seperti yang diharapkan, aku seharusnya membuatnya tetap hidup. Tidak, kali ini dia sangat membantu setelah sekarat jadi aku melakukan pekerjaan yang baik untuk membunuhnya. Lift track sangat cepat. Lantai bawah tanah kedua, ketiga, lantai bawah tanah keempat. Lift turun dalam sekejap dan di sepanjang jalan, kita bisa melihat pemandangan mengerikan Tartarus. Para tahanan saling menyerang dan iblis-iblis dalam api belerang yang mengerikan berteriak kepada kami. Pendatang baru. Hei, apa yang kamu lihat? Turunkan matamu. Petik 2. Di antara para tahanan yang tertawa, Transcendent bisa dilihat. Mereka telah melakukan kejahatan di zona hukum Olympus seperti saya atau ditawan karena 12 dewa. Beberapa dari mereka akan menjadi makanan di meja makan asosiasi gourmet. Kemudian lift berhenti dan kami turun di lantai bawah tanah ke-77. Lantai 77 adalah lantai bebas tahanan.
Ruang yang mengingatkan pada rongga besar dan berlubang dan lebarnya tidak bisa diukur. Pusat ruang berisi pintu berukuran murah hati. Tidak ada Yellowwi di lantai 78. Mereka tidak berguna. Cerberus tidak bisa menghentikan raksasa. Mungkin untuk Campe. Kim namun ragu-ragu sebelum menyatakan. Kurung si kubuka. Aku belum pernah ke sana sebelumnya. Saya memasukkan tangan saya ke dalamnya sebelumnya tetapi inilah yang terjadi. Aku melihat bekas luka yang tersisa di bahu prajurit raksasa itu. Itu hampir sembuh sekarang, tetapi kerusakannya tampaknya cukup untuk merobek lengannya. Itu tidak sempurna tetapi Pluto adalah senjata mengerikan yang mampu mengerahkan kekuatan yang setara dengan konstelasi kelas naratif ketika tidak ada penumpang di dalamnya. Namun senjata ini menerima kerusakan seperti itu. Saya mendekati pintu. Pintunya lebih dari 30 meter dan ada pola yang mirip dengan wajah manusia. Yo Jong-hyuk berkata, pasti ada penawaran untuk masuk. Kim namun terkejut dengan kata-kata Yo Jong-hyuk. Bagaimana Anda tahu bahwa? Saya mengabaikan Kim namun dan menjawab, saya tahu. Saya siap. Jika persembahanmu terlalu kuat, kau akan memanggil raksasa kuno. Aku akhirnya harus bertemu dengan mereka. Tidak sekarang. Kita akan mati jika kita bertemu mereka sekarang. Ada ketegangan dalam ekspresi Yo Jong-hyuk yang sombong. Ada berbagai jenis raksasa di Tartarus. Salah satu tipe adalah penguasa Olympus yang menyebabkan Titanomachi, raksasa kuno yang disebut Titans. Jenis lainnya adalah Gigantes yang menyebabkan Gigantomachia. Jika saya harus membaginya berdasarkan level, itu adalah perbedaan antara konstelasi kelas mitos dan konstelasi kelas narasi. Yang berani kutelepon adalah para Gigantes. Jangan khawatir, raksasa kelas Titan tidak akan muncul kecuali ada item bermutu tinggi di antara peninggalan bintang. Petik 2. Pada saat ini, gempa bumi terjadi. Konfigurasi Tartarus menjadi tidak stabil. Saat saya menyadari ada sesuatu yang salah, pintu tiba-tiba terbuka dan tangan besar meraih Yo Jong-hyuk. Yo Jong-hyuk. Saya meraih Yo Jong-hyuk ketika dua tangan lagi muncul dari dalam pintu. Aku buru-buru mengelak menggunakan elektrifikasi tetapi Kim namun tidak beruntung. Uak, selamatkan aku. Saat berikutnya, lebih dari 10 tangan menutupi saya. Tubuh saya menjadi berantakan di ruang tertutup yang diciptakan oleh tangan dan pada saat saya sadar, saya menggantung terbalik di udara. Visi saya yang goyah bisa melihat tangan besar yang menyambar saya. Keahlian eksklusif, dinding keempat, sangat diaktifkan. Percikan memantul dan, status begitu penuh sehingga memenuhi lingkungan. Saya merasa keberadaan saya bisa pecah kapan saja. Jari yang besar dan tumpul mengetuk pantatku. Ada lalat yang lucu. Mata besar menyerupai Breaking the Sky Sword Sein menatapku. TL, Rainbow Turtle.